Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-ayat. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, baik kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, dan beribu-ribu banyak kenikmatan lain yang tidak mungkin kita hitung dengan apapun jua. Meskipun kita gunakan pohon sebagai pena, sedangkan lautan sebagai tinta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, niscaya tidak akan sanggup untuk kita hitung dengan apapun juga. Selawat serta salam marilah kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang Islam seperti saat ini. Saya akan mulai dari filosofi sebuah harga botol. Jikalau sebuah botol kita isi dengan air mineral atau air putih, maka harganya akan 3.000 atau bahkan 5.000 rupiah. Jikalau kita isi botol tersebut dengan jus buah, maka harganya pun akan berubah 10.000 atau bahkan 15.000 rupiah. Bagaimana kalau kita isi botol tersebut dengan madu dari Indonesia ataupun dari Yaman ataupun dari mana saja, maka harganya pun akan berubah, yakni ratusan ribu rupiah. Kemudian kita isi botol tersebut dengan minyak wangi misalkan, maka harganya pun akan melambung tinggi, yakni jutaan rupiah. Bandingkan jika kita isi botol tersebut dengan air got atau air comberan atau air kotor, maka kita hanya akan membuang botol tersebut karena botol tersebut tidak ada harganya sama sekali. Botol yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda karena apa yang ada di dalamnya memiliki harga dan nilai yang berbeda. Begitupun kita, benda yang sama memiliki perlakuan dan penghargaan yang berbeda. Tak ubahnya seperti botol kaca tersebut memiliki perbandingan yang sama. Jika manusia sama, maka yang membedakan adalah kepribadian kita, karakter kita. Apa yang ada di dalam diri kita menjadi acuan orang lain terhadap diri kita masing-masing. Maka kita harus menjadikan diri kita mempunyai karakter yang bernilai, sehingga nilai kita di mata orang lain atau di mata Allah Subhanahu wa taala khususnya menjadi berharga dan bernilai yang tinggi. Mempunyai ilmu pengetahuan dan pemahaman yang benar akan membentuk karakter dalam diri kita yang benar pula, sehingga mempunyai nilai yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup kita. Hujan yang deras laksana tantangan dalam hidup kita. Kita tidak perlu berdoa agar supaya hujan yang deras tersebut berhenti. Tapi bolehlah kiranya kita berdoa agar supaya payung yang kita gunakan semakin kuat dan kuat lagi. Umur seperti es. Digunakan atau tidak es tersebut akan tetap mencair. Begitupun dengan kita gunakan atau tidak, jatah umur kita
akan tetap berkurang dari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Air yang mengalir tidak akan bisa berbalik arah. Begitulah dengan hidup kita. Kita tidak bisa lagi menjadi muda ataupun menjadi anak kecil lagi. Kita akan menjadi semakin tua, sakit, dan mati. Oleh karena itu, selagi kita mampu, selagi kita masih diberi umur dalam kehidupan ini, marilah kita gunakan untuk menebar kebaikan dan melakukan amal soleh dimanapun kita berada. Jadilah seseorang yang menebar manfaat dimanapun dan kapanpun kita berada, menebar kebaikan dan melakukan amal soleh. Bagi mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah surga yang indah dan nyata. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, dan khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya. Luar biasa bukan? Bahwa orang yang selalu menebar kebaikan dan melakukan amal soleh akan dijadikan manusia atau makhluk terbaik, dan pastinya akan mendapatkan balasan di surga yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita hidup, selagi nyawa ini masih bersama raga, marilah kita menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun, tanpa tapi, TAPI, dan tanpa syarat apapun, dan tanpa meminta imbalan apapun kepada siapapun atas kebaikan yang telah kita lakukan. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti selalu mengajak sholat, kemudian bersedekah, menyisihkan sebagian harta kita untuk fakir miskin, menyingkirkan batu di tengah jalan, dan hal lain sebagainya yang insya Allah atas kebaikan yang kita lakukan akan dihitung pahala dan akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Makanya kita harus melakukan kebaikan dan amal soleh dimanapun kita berada, tanpa tapi, tanpa syarat, dan tanpa meminta imbalan apapun. Jadilah kebaikan kita seperti hujan yang jatuh tanpa mengenal kepada siapa ia jatuh. Seseorang yang selalu melakukan amalan soleh serta menebar kebaikan dimanapun berada, pasti seseorang tersebut adalah penghuni surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 82 juga diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya,
orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Siapa yang tidak mau menjadi penghuni surga? Siapa yang tidak mau mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Pastilah semuanya, saya termasuknya, ingin mendapatkan semua itu. Jadi penghuni surga dan menjadi sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama saya dan bersama semua orang menebarkan kebaikan dan melakukan amal soleh. Karena kita melakukan itu, insya Allah tidak ada ruginya dan pasti adalah untung. Karena sejatinya kita melakukan amalan kebaikan kepada orang lain, sejatinya adalah itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan pada orang lain, sejatinya adalah melakukan kejahatan pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan, dan menebarkan amal soleh untuk diri kita masing-masing dan untuk orang lain. Perlu diingat bahwa ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus diimbangi dengan ibadah kita kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Jangan hanya ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus diimbangi dengan ibadah horizontal. Jangan sampai kita meningkatkan kesolehan pribadi individu kemudian mengesampingkan kesolehan sosial. Harus dua-duanya beriringan bersama-sama, kesolehan individu dan kesolehan sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu penting sekali, harus diimbangi. Dan kita harus melakukan kebaikan dan amal soleh sekecil apapun. Jangan sampai kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana, amal soleh mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita sedang tertidur lelap, pintu surga sedang diketuk oleh ribuan orang untuk kita. Dari seorang fakir yang kita tolong, dari seorang miskin yang kita bantu, dari orang kesusahan yang kita membantunya, dari orang yang ketika kita bertemu kita tersenyum, dan ribuan orang lainnya yang kita bantu. Oleh karena itu, kita haruslah selalu menjaga untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, tanpa tapi, tanpa syarat, dan tanpa mengharap imbalan apapun, sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah kita harus mempunyai amalan atau ibadah yang spesial yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Amalan itu haruslah sesuai dengan syariat. Boleh jadi sholat berjamaah terus menerus, bisa jadi sholat tepat waktu, bisa jadi sholat duha rutin, bisa jadi sholat tahajud, bisa jadi puasa Senin Kamis dan sebagainya. Pilihlah amal ibadah yang Anda lakukan terus menerus, yang kita lakukan terus menerus, dan hanya kita dan Allah saja yang tahu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemberat kita untuk tetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mempunyai amalan khusus, amalan spesial yang nanti kita akan dianggap spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya mau dan mampu untuk melakukannya itu. Sebagai penutup, marilah kita melakukan kebaikan dan menebarkan manfaat pada siapapun, tanpa tapi, tanpa syarat, dan tanpa imbalan. Jadilah kebaikan seperti hujan yang tidak mengenal pada siapa ia jatuh. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.